Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya mendatangkan contoh wali yang disepakati oleh kita semua. Wali yang sangat sakti dialah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Gampang. Dia wali atau bukan? Wali. Dia sakti atau tidak Umar bin Khattab? Sakti atau tidak? Nanti kita sebutkan Umar bin Khattab sakti. Karena orang identiknya dengan apa? Orang identiknya dengan kesaktian. Kita ingin sebenarnya semuanya wali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya wali. Namun karena pandangan masyarakat namanya yang wali harus sakti, maka mau tidak mau kita datangkan contoh Umar bin Khattab sebagai wali yang sakti. Saya akan sebutkan kesaktian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Qad kana fima qablakum minal umami nasun muhaddatsun." Sungguh pada umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang muhaddatsun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. "Fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Kalau ada seorang seperti itu di umatku maka dia adalah Umar. Langsung dapat ilham dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda tentang Umar, "Innallaha wada'al haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Allah meletakkan kebenaran di lisannya Umar. Kebenaran berada di lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Yang lebih canggih daripada ini Nabi mengatakan, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku maka dia adalah Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya para hadirin kita lihat betapa sering Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala seperti masalah hijab terhadap istri-istri Nabi. Maka turunlah firman Allah menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahkan terkadang Nabi keliru, Umar yang benar. Seperti tatkala kisah perang Badar, ya. Umar waktu ditanya oleh Nabi SAW bagaimana tentang tawanan-tawanan perang Badar, Umar punya ide. Begini saja, kata Umar, orang yang paling dekat datang bunuh, sembelih. Jadi misalnya dia mengatakan yang sepupu, jadi kalau ada sepupunya ditawan di perang Badar, maka sepupunya dari kaum muslimin bunuh langsung sepupunya yang dari orang kafir. Jadi biar menunjukkan bahwasanya Islam telah memisahkan antara karib kerabat. Jadi Islam bisa memisahkan antara kakak dan adiknya, antara ayah dan anaknya. Maka Umar punya ide yang sangat sangar, kata Umar, jangan bunuh sembarang orang, yang bunuh kerabatnya, biar tahu bahwasanya Islam adalah pembeda. Namun Nabi SAW tidak setuju dengan ide Umar ini. Nabi ingin agar ada tawanan-tawanan tersebut ditebus oleh orang-orang kafir, maka akhirnya dijalankan oleh, dan ide ini disetujui oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka akhirnya tawanan-tawanan perang Badar tersebut tidak jadi dibunuh, tetapi barang siapa yang ingin menebus maka silakan. Maka datanglah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Arab dari Mekah, kemudian mereka menebus tawanan-tawanan tersebut dengan uang. Ternyata setelah itu Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam surat Al-Anfal, saya lupa ayatnya, ya. Intinya kemudian Abu Bakar dan Nabi menangis. Ya, Nabi SAW menangis dan Abu Bakar radhiyallahu taala menangis. Ternyata ijtihad Nabi dan Abu Bakar keliru, yang benar ijtihadnya apa? Umar. Dan beberapa ayat seperti, artinya ada contohnya, ada berapa kali, 4 kali atau lebih Umar punya ide, ternyata Allah setuju dan diturunkan ayat seperti masalah hijr Ismail, ya, maqam Ibrahim. Kemudian turun juga ayat menyetujui ide Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita bisa bayangkan bagaimana seorang idenya disetujui oleh Rabbul Alamin. Dia wali atau bukan? Ide antum aja belum tentu disetujui oleh kepala sekolah. Kepala sekolah belum tentu setuju, mudir belum tentu setuju dengan ide antum. Ini Umar, idenya disetujui oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bukan wali? Maka lin Nabi dalam ayat, maka lin Nabi walladzina amanu ayyakuna lahu asra hatta yudkhinu fil ard. Ya. Allah melarang, tidak pantas Nabi dan orang beriman untuk punya tawanan-tawanan. Allah negur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dan Abu Bakar menangis, dan ternyata ide Umar yang benar.
Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian di antara kesaktian Umar pernah mengutus suatu pasukan untuk berperang. Dalam perjalanan sebulan perjalanan, ya jauh lah zaman dahulu sebulan perjalanan dengan onta ya jauh. Kemudian tatkala mereka berperang, Umar lagi sedang khutbah, di tengah khutbah tiba-tiba Umar berteriak di hadapan orang-orang, "Ya Sariyata al-Jabalu, ya Sariyatu al-Jabal." Kata Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Sariyah al-Jabala, hendaknya engkau mendekati ke gunung." Rupanya mereka yang jauh tersebut mendengar ada suara teriakan. Rupanya mereka dalam keadaan genting. Allah menjadikan Umar melihat kondisi mereka dalam keadaan genting. Kalau mereka tidak berlindung ke gunung, mereka bakalan kalah. Maka Umar berteriak seketika itu pula di atas mimbar, "Ya Sariyatu al-Jabala, wahai Sariyah, hendaknya kau bawa pasukanmu." Sariyah adalah nama pemimpin mereka. "Hendaknya kau bawa pasukanmu ke arah gunung." Akhirnya mereka dengar ada suara tersebut, mereka jalankan. Kemudian mereka menang. Mereka menang. Ini sakti atau tidak? Tidak pakai telepon, ke gunung, enggak. Ini langsung kelihatan, langsung teriak, suaranya kedengaran. Zaman dahulu belum ada telepon, belum ada mikrofon ya. Ini sakti atau tidak? Sakti atau tidak? Sakti lah, masa enggak sakti. Ini sakti, sekarang kita bicara Umar yang super sakti. Kemudian di antara kesaktian Umar, ya, beliau ini bukan cuma ditakuti oleh orang-orang kafir. Umar jelas ditakuti oleh orang kafir. Kata siapa namanya, Ibnu Mas'ud, ya, beliau mengatakan, "Mazilna a'izza mundu aslama Umar." Kami kaum muslimin menjadi jaya, menjadi kokoh setelah Umar masuk Islam. Dahulu para sahabat waktu mereka masuk Islam di awal Islam, mereka tidak berani sholat di Masjidil Haram, tidak berani. Dilarang oleh orang kafir. Begitu Umar masuk Islam, mereka bebas sholat di Masjidil Haram. Kenapa orang-orang kafir takut sama Umar? Mau melarang lawan saya. Umar badannya tinggi, tegap, besar. Sama dengan Khalid ibn Walid. Badannya juga besar. Sampai orang-orang terkadang kalau lihat Khalid ibn Walid dari jauh disangka itu Umar. Karena mereka ini mirip. Badannya tinggi dan sama-sama besar. Ya. Badan besar itu pengaruh ya. Saya pernah lihat waktu di Mekah, ini cerita aja, waktu lagi naik mobil, tahu-tahu ada orang di mobil, ada orang di depannya menahan, jadi dia bel-bel, orangnya nggak keluar-keluar, bel-bel nggak keluar-keluar, ternyata orang di mobil di badannya besar sekali. Kalau badannya gede dia takut, langsung pergi ya. Dikira yang supir di belakang badannya kecil, ternyata begitu keluar, wow badannya gede, langsung ya udah, afwan. Kalau kecil mungkin diomelin, tapi enggak berani. Jadi Umar badannya besar dan besarnya badan pengaruh membuat orang-orang kafir takut. Ternyata Umar bukan cuma ditakuti oleh manusia, setan pun takut. Kata Nabi SAW, "Ya Ibnul Khattab, wahai Ibnul Khattab, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik." Kata Nabi SAW, tidak satu setan pun yang melihat kau menempuh satu jalan, kecuali setan akan lari cari jalan yang lain. Kalau setan ingin dekati kita, kita goda itu si fulan tuh goda. Setan pada mendekat ingin goda. Ini Umar setan kabur semua. Sakti atau tidak? Ya akhi, sakti. Ada orang kemasukan Umar datang lari jinnya semua. Makanya kalau ada orang kemasukan sihir, santet, enggak usah baca-baca, datang Umar setan kabur semua, sembuh langsung. Kenapa? Setan takut sama Umar. Ini saktinya luar biasa, ya. Sementara kalau kita setan bukan takut, setan malah mendekat, ingin menggoda. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diragukan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah salah satu sosok yang sakti yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tazkiyah dan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.